Ya, cara yang pertama tentunya terus kita perbaiki keikhlasan kita, niat kita. Karena sholat itu tidak akan diterima kecuali benar-benar kita menguatkan niat kita di dalam hati kita. Ya, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berusaha mengilmui sholat kita, belajar tentang sholat kita. Bagaimana rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, bagaimana saat kita mengangkat tangan seperti ini, menghadap ke kiblat dan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti akbar min kulli syai, Maha besar dari segala sesuatu, termasuk dari setan yang menggoda kita, dari dunia yang ada di hadapan kita. Allah Maha Besar. Sehingga pada saat ini kita jadikan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Kemudian begitu kita setelah itu bersedekah, kemudian menjadikan fokus pandangan kita ke tempat sujud kita agar setan tidak punya kesempatan mencuri dari sholat kita. Karena kalau kita menghadap ke depan, yang Nabi katakan bisa saja kita menoleh ke kanan ke kiri, dan kalau kita menoleh ke kanan ke kiri itu juga bagian dari cara setan mencuri sholat kita. Jadi dari sholat kita bagian dari setan mencuri sholat kita seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pandangan kita ke tempat sujud. Kemudian juga bacaan-bacaan sholat, usahakan kita tahu maknanya untuk kita tadabburi. Mulai dari kita membaca doa iftitah tadi seperti yang disebutkan wajah tu wajhiya, atau membaca Allahumma ba'id baini yang sering dibaca oleh Nabi dalam doa iftitah. Kemudian setiap kali kita membaca Al-Fatihah, disunahkan, disebutkan dalam hadis, kita mengawalinya dengan membaca ta'awud, berlindung kepada Allah dari syaitan. Bahkan di dalam hadis disebutkan sebelum kita membaca Al-Fatihah di sholat, sebelum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, diawali dengan membaca ta'awud. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Boleh juga cuma membaca A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis ada tambahannya A'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Dan pada hakikatnya terus kita harus belajar dan tadabbur sholat kita agar insya Allah hati dan pikiran kita tetap berada di sholat kita dan kita tidak memberikan ruang dan peluang ya setan mencuri dari sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam.